Shalom para peserta Bible Study yang dikasihi Tuhan. Kita kembali berjumpa dalam pembelajaran dari Kitab Hakim-Hakim. Kita sampai di bagian yang keempat. Kita akan melanjutkan kisah tentang Gideon. Ya, bagian kedua dari kisah Gideon yang bisa dibaca dari Hakim-Hakim 7 ayat 1 sampai 16. Mari kita lihat terlebih dulu ringkasan dari apa yang terjadi di pasal 6. Yang pertama, kita ingat bagaimana Gideon dipilih oleh Tuhan. Setelah dipilih, Gideon diteguhkan, ya, diberi tanda oleh Tuhan sesuai permintaannya Gideon, dan Gideon dilatih, dipersiapkan, ya, sebelum menghadapi lawan yang lebih besar. Nah, ini melawan yang lebih kecil dulu, ya. Waktu itu Gideon disuruh oleh Tuhan meruntuhkan uh, mezbah Baal milik ayahnya sendiri. Dan Gideon melakukannya. Kemudian Gideon mengumpulkan pasukan. Lalu Gideon minta tanda sekali lagi. Masih ingat ya kisahnya? Nah, setelah Gideon siap dengan pasukannya, lalu tanda yang dia minta dari Tuhan sudah dikabulkan, sudah diteguhkan, maka Gideon dengan pasukannya mulai berangkat ke medan perang. Kita akan melihat bahwa kemenangan itu dari Tuhan. Kemenangan itu bukan dari kekuatan Gideon dan pasukannya yang jumlahnya lumayan banyak, walaupun tidak sebanyak musuhnya. Ya. Kemenangan itu hanya dari Tuhan. Kita akan belajar bagaimana Tuhan menyeleksi pasukannya Gideon. Ya. Pasukan yang lumayan besar jumlahnya diseleksi, disaring, dan yang lolos hanya sedikit. Ya. Lalu juga kita akan lihat perlengkapan perangnya apa. Ya, kalau senjata pedang itu wajar ya. Nah, ini kok mereka membawa sangkakala, membawa buyung atau tempat air ya, lalu membawa obor. Kok aneh? Sangkakala ya mungkin kalau sangkakala untuk bunyi tanda komando perang ya. Tapi kenapa bawa buyung? Mengapa bawa obor? Nah, nanti kita akan lihat ya. Kita baca terlebih dulu Hakim-Hakim 7 ayat 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau ini daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Ya, jadi Tuhan juga ingin menegaskan kepada Gideon dan orang Israel bahwa kemenangan itu dari Tuhan. Maka pasukan diseleksi oleh Tuhan. Pasukan Gideon itu awalnya terdiri dari 32.000 laki-laki. 32.000 disaring menjadi tinggal 10.000. Tuhan bilang masih terlalu banyak. Maka disaring lagi hingga sisa berapa? Hanya 300 orang. Wah, dari 32.000
menjadi 300. Cuman 1%, saudara, yang lolos. Nah, bagaimana Tuhan menyeleksi pasukan ini? Yang pertama, soal rasa takut. Ya, kita baca Hakim-Hakim 7 ayat 3. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang. Enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000 orang. Wah, kalau kita lihat di sini saringannya sesuatu yang alamiah, sesuatu yang natural, sesuatu yang wajar. Orang mau maju berperang. Namanya orang maju berperang tentu ada resikonya. Resikonya mati. Bisa muncul rasa takut? Bisa, ya. Lalu kalau begitu seleksi yang dilakukan Tuhan ini yang pertama ini, apakah artinya Tuhan merendahkan orang yang takut? Bukankah rasa takut itu sesuatu yang wajar? Ada, gitu ya. Sesuatu yang alamiah. Atau jangan-jangan sebetulnya Tuhan sedang memberikan sebuah tantangan, yaitu tantangan untuk berani. Ini yang perlu kita pikirkan. Rasa takut itu wajar muncul, ya. Dan seringkali tidak bisa dihindari. Kita pun punya rasa takut. Apalagi ini maju ke medan tempur. Kita pun mungkin ketika menghadapi panggilan Tuhan untuk melayani, untuk melakukan sesuatu yang Tuhan perintahkan kepada kita, kita dihinggapi rasa takut. Itu wajar, saudara. Takut salah, takut gagal, dan sebagainya. Apapun itu. Ya. Mungkin takut menghadapi sikap orang-orang di sekitar kita yang tidak sepaham, mungkin yang tidak seiman. Nah, itu sesuatu yang wajar terjadi pada diri kita. Tetapi memilih untuk berani, itu bisa kita lakukan. Berani itu adalah pilihan. Bayangkan diri kita menjadi bagian dari pasukan Gideon yang tadinya 32.000 orang. Ketika Gideon berkata kepada pasukannya, siapa yang takut, silakan pulang saja. Kalau kita mendengar itu, ada dua kemungkinan yang bisa terjadi pada diri kita. Kita memang merasa takut dan kita langsung memutuskan, sudah aku pulang saja. Aku nggak mau mati. Atau kita merasa takut, ya, waduh, ini aku takut. Kalau takut katanya disuruh pulang. Tapi aku ingin berjuang. Aku ingin melakukan misi ini. Maka kita memberanikan diri. Walaupun takut, memang aslinya takut. Tetapi memberanikan diri. Aku mau bertekad terus maju. Itu bisa kita lakukan, bukan? Ini yang penting untuk kita pahami bahwa seringkali di dalam menghadapi tantangan,
dalam kita mengikut Tuhan. Rasa takut itu wajar, tetap pilihlah untuk berani. Kalau kita dikuasai ketakutan, maka kita akan mundur. Tapi ketika kita memutuskan, aku mau berani, aku mau maju, kemenangan menanti di depan. Lalu seleksi yang kedua. Ya. Tadi setelah diseleksi soal rasa takut, sisa 10.000, Tuhan berkata masih terlalu banyak. Ya. Di Hakim-Hakim 7 ayat 4 kita baca. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat. Suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. 10.000 orang katanya masih terlalu banyak. Padahal musuh mereka jumlahnya ratusan ribu orang. 10.000 orang itu sebetulnya sangat kecil dibandingkan jumlah pasukan musuh. Tetapi Tuhan berkata, masih terlalu banyak. Ya, sekali lagi karena Tuhan sebetulnya mau menunjukkan kuasanya bahwa kemenangan itu datangnya dari Tuhan, bukan dari kekuatan pasukan Gideon. Ya, bagaimana Tuhan menyaring mereka? Ya, kita lanjutkan ayat 5. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri, demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Nah, ini soal cara minum. Jadi pasukan Gideon setelah tadi eh, ditantang siapa yang takut pulang saja. Ya, lalu 22.000 orang pergi pulang. Bayangkan perasaan Gideon dan perasaan pasukan yang tersisa 10.000 orang itu bagaimana? Saya yakin pasti ada rasa tidak enak, tidak nyaman. Waduh, ini kok banyak yang pulang, jumlah kita tinggal sedikit. Nah, tentu ada emosi yang berkecamuk dalam hati ya. Nah, di tengah situasi seperti itu dan mereka sedang dalam perjalanan, mereka diizinkan untuk minum, ya, minum di sungai. Wah, tentu itu apa ya, sesuatu yang melegakan itu. Wah, istirahat, minum. Ya. Nah, bayangkan situasinya seperti itu, mereka disuruh minum. Bagaimana cara mereka minum? Nah, di situasi seperti itu, memang ada kemungkinan orang jadi lupa diri, ya. Dan ternyata memang demikian. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. 300 orang saja, ya. Yang lainnya minumnya langsung kepalanya sampai ke air. Wah, ya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Nah, coba kita lihat gambarannya seperti ini. Ini. Ada yang minum gini, dia berlutut, lalu ambil air dengan tangannya, dan dia minum. Perhatikan posisinya. Yang lain minum seperti ini. Waduh, sampai kepalanya dimasukkan ke air ya. Saking hausnya. Nah, coba kita lihat ini. Ini sebetulnya soal mentalitas. Ya. Orang yang minum eh, dengan membawa air dengan tangannya ke mulut dibandingkan orang yang langsung memasukkan mulutnya ke air, bedanya apa? Ingat, mereka sedang dalam
situasi siaga perang. Mereka ini pasukan. Harusnya mereka punya kewaspadaan, punya sikap mental seorang pasukan. Ya. Orang-orang yang dengan rakus minum air sampai mulutnya dibawa masuk ke air. Mereka ini kehilangan kewaspadaan, mereka tidak sadar diri. Sedangkan orang yang siaga, minum dengan berhati-hati, dia punya kesadaran diri yang baik. Dia sadar situasi dirinya, dia dalam masa perang harus siaga. Sedangkan yang lain tidak, yang lainnya sembrono. Lalu orang yang siaga ini dia sadar diri, dia sadar juga bahwa situasi perang ini sebetulnya tidak menguntungkan. Dia akan menyadari bahwa em, kekuatan mereka sebetulnya tidak cukup untuk memenangkan pertempuran. Tetapi orang-orang yang ya sadar diri saja tidak, ya mereka pun juga tidak sadar akan situasi mereka. Kira-kira kalau diberi kemenangan oleh Tuhan, siapa yang akan paling menyadari bahwa kemenangan itu sesungguhnya adalah anugerah Tuhan, bukan hasil kekuatan mereka? Pasti orang yang siaga tadi, yang sadar diri, sadar kekuatannya kurang, tetapi mereka tetap maju berperang dan melihat kuasa Tuhan yang bekerja untuk mereka. Merekalah yang akan paling bersyukur, merekalah yang akan paling menyadari kemenangan dari Tuhan. Orang-orang yang tidak sadar diri, yang mentalitasnya bukan mentalitas pasukan, orang seperti ini juga akan kurang menyadari anugerah Tuhan. Nah, karena itu diseleksi oleh Tuhan, disaring oleh Tuhan. Kita pun harus demikian. Kita ini harus sadar diri kita, kita sedang dalam peperangan rohani. Hidup sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, sebagai murid Kristus, kita hidup di dalam peperangan rohani. Firman Tuhan berkata, musuh kita ya bukan darah dan daging, tetapi roh-roh jahat, penguasa-penguasa di udara. Dan firman Tuhan juga berkata kita harus hidup dalam kewaspadaan. Nah, kalau kita waspada, kita sadar diri, kita sadar situasi kita, kita akan hidup berhati-hati, kita akan hidup sesuai petunjuk Tuhan, dan kita akan bersyukur menikmati kemenangan yang disediakan Tuhan. Itu soal pasukan yang oleh Tuhan diseleksi betul dari 32.000 orang menjadi 300 orang saja. Sekarang kita lihat bagaimana perlengkapan perangnya. Nah, ini unik juga, saudara. Ya, kita baca ayat 16. Sesudah itu dibaginyalah ke 300 orang itu dalam tiga pasukan, dan ke tangan mereka semuanya diberikannya sangkakala dan buyung kosong dengan suluh di dalam buyung itu. Nah, jadi ada obor yang dimasukkan di dalam buyung kosong itu. Dan ada sangkakala. Apa manfaatnya ini untuk perang? Harusnya perang itu yang ditonjolkan bawa senjata, bawa pedang, tombak, dan sebagainya, bawa perisai mungkin. Tapi ini justru sangkakala, buyung kosong, dan obor ya atau suluh. Unik dan ya bukan senjata yang mematikan. Padahal mereka mau maju bertempur dengan lawan yang jumlahnya jauh lebih banyak. Nah,
Dari sini kita juga belajar sesungguhnya betul-betul kemenangan itu bukan soal senjata kita, kekuatan kita, ya, tetapi mengandalkan hikmat dari Roh Kudus, strategi dari Tuhan. Ya, perlengkapan ini buyung kosong, sangkakala, obor, tentu bukan sembarangan juga. Kelihatannya sepele tapi tentu ada tujuannya. Nah, bagaimana itu? Nah, nanti kita akan bahas minggu depan ketika kita membahas pertempurannya seperti apa. Nah, sekarang kita lihat dulu. Jadi kita bicara sempat bicara tentang rasa takut. Kira-kira Gideon ketika melihat pasukannya hanya 300 orang merasa takut atau tidak? Wajar kalau Gideon merasa takut, ya kan? Tapi kita lihat apa yang dilakukan Tuhan untuk meneguhkan Gideon. Ya. Ada sebuah tanda dalam mimpi. Mimpinya siapa? Mimpi musuhnya Gideon, bukan mimpinya Gideon. Nah, ini unik, saudara. Kita baca ya. Hakim-Hakim 7 ayat 9 sampai 14 saja. Kita baca sampai ayat 14 saja. Pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepadanya, bangunlah, turunlah menyerbu perkemahan itu, sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu. Tetapi jika engkau takut untuk turun menyerbu, turunlah bersama dengan pura bujangmu ke perkemahan itu. Maka kau dengarlah apa yang mereka katakan. Kemudian engkau akan mendapat keberanian untuk turun menyerbu perkemahan itu. Lalu turunlah ia bersama dengan pura bujangnya itu sampai kepada penjagaan terdepan laskar di perkemahan itu. Ya. Ketika Gideon sampai ke situ, kebetulan ada seorang menceritakan mimpinya kepada temannya. Ya, jadi ini yang bermimpi pasukan musuh, ya, di dalam kemahnya. Katanya, aku bermimpi tampak sekeping roti jelai terguling masuk ke perkemahan orang Midian. Setelah sampai ke kemah ini, dilanggarnyalah kemah ini sehingga roboh dan dibongkar bangkirkannya. Demikianlah kemah ini habis runtuh. Lalu temannya menjawab, ini tidak lain dari pedang Gideon bin Yoas orang Israel itu. Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan ini ke dalam tangannya. Nah, saudara, di mimpi ini dan interpretasi mimpi, pengertian mimpi yang diberikan oleh temannya yang sama-sama pasukan musuh, ini luar biasa, saudara. Ya. Sekeping roti jelai, roti hanya sekeping, ya. Sepele, kecil, tidak berarti, terguling masuk dan memporak-porandakan perkemahan pasukan Midian. Nah, ini kan mimpi yang aneh, mimpi yang nggak masuk akal, mimpi konyol. Tetapi rupanya Tuhan menunjukkan artinya kepada teman si pasukan yang sedang yang menceritakan mimpinya ini bahwa artinya adalah pedang Gideon yang menyerbu mereka. Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan ini ke dalam tangannya, ya, ke dalam tangan Gideon. Loh, kok mereka tahu Gideon ya? Ya mungkin ada mereka mengirim pengintai, mereka tahu pergerakan pasukan Gideon, ya. Tapi sebetulnya siapa Gideon itu? Gideon bukan orang yang terkenal. Pasukannya berapa? Pasukannya kecil. Sesungguhnya tidak berarti dibandingkan pasukan musuh. Tetapi kalau melihat percakapan dua pasukan musuh ini, di dalam diri mereka mulai timbul rasa takut terhadap Gideon dan pasukan yang kecil. Karena mereka mereka merasa, wah ini Allahnya orang
Israel ini, Allahnya Gideon ini sudah menyerahkan kita ke dalam tangannya dia. Mereka mulai takut. Nah, mimpi dan artinya ini yang didengar oleh Gideon membuat Gideon jadi mantap. Dia menjadi berani untuk maju. Ya. Tuhan ketika menyuruh kita melakukan sesuatu, Tuhan tentu akan memberikan peneguhan-peneguhan. Ya, tidak sekali, pasti berkali-kali Tuhan terus akan menuntun. Maka jangan takut melakukan perintah Tuhan, karena Tuhan yang menyertai kita. Bagian kita taat. Jadilah pasukan yang terpilih, seperti pasukan Gideon yang 300 orang. Sedikit, tetapi terpilih orang-orang pilihan, orang-orang berkualitas yang dipilih oleh Tuhan. Maka kita akan melihat kemenangan demi kemenangan menjadi bagian kita. Ya. Itu saja yang saya sampaikan hari ini. Ya, di sesi berikutnya kita akan belajar bagaimana pertempurannya berlangsung, bagaimana Gideon mendapatkan kemenangan dan juga ada sikap dari orang-orang Israel sendiri. Ya, ada yang tidak mendukung. Nah, kita akan lihat bagaimana itu di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa di sesi diskusi. Tuhan Yesus memberkati.